Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Media Interaktif Pembelajaran Daring COVID-19. Ini merupakan salah satu program KKN dari Universitas Negeri Padang tahun 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mahasiswa jurusan Geografi akan membahas sedikit materi tentang pelajaran Geografi SMA kelas 10. Untuk kali ini, materi kelas 10 yang akan kita bahas yaitu dasar-dasar dari geografi. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian geografi. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geographian, di mana geo berarti bumi dan graphian berarti tulisan, uraian, atau deskripsi. Geografi sebagai sebuah bidang kajian dikenal dengan berbagai istilah. Jika detail ada di kata asal geografi tersebut, maka geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menuliskan, menguraikan, atau mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan bumi. Selama perkembangannya, ilmu geografi banyak didefinisikan oleh para ahli. Berikut adalah beberapa ahli yang mendefinisikan geografi. Yang pertama yaitu Alexander van Hoven mengatakan bahwa geografi merupakan identitas atau serupa dengan geografi fisik. Dia menjelaskan bagaimana kaitan bumi dengan matahari dan perilaku bumi dalam ruang angkasa, gejala cuaca dan iklim dunia, tipe-tipe permukaan bumi dan proses terjadinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan hidrosfer. Yang kedua di sini ada Armin Klobeck. Dia mengatakan bahwa geografi merupakan suatu studi tentang hubungan-hubungan yang ada di antara kehidupan dengan lingkungan fisiknya. Yang ketiga ada Pintarto, mengatakan bahwa geografi mempelajari hubungan kausal, gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, kelingkunganan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Yang keempat di sini ada Dal Joni. Dia mengatakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu spasial, ekologi, dan region. Yang keempat ada Ferdinand van Richthofen. Dalam kuliah pada tahun 1833, dalam merumuskan definisi yang pertama kali membatasi pengertian geografi hanya pada permukaan bumi. Lanjut ke Karl Richard. Dia mengatakan bahwa geografi adalah ilmu tentang daerah yang berbeda-beda di permukaan bumi dalam keragaman. Dan yang terakhir kita akan mendefinisikan geografi menurut seminar Lokakarya pada tahun 1988. Dia mengatakan bahwa geografi adalah sebagai suatu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi, dari berbagai definisi para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi manusia di lingkungannya dalam kaitannya dengan hubungan atau susunan keruangan dan kewilayahan. Kita lanjut, yang kedua adalah konsep geografi. Konsep geografi ini ada 10, itu menurut seminar Lokakarya pada tahun 1988. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi ini menjelaskan suatu objek atau fenomena geosfer berkaitan dengan letaknya di permukaan bumi. Konsep ini dibagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua yaitu konsep jarak. Ini mengkaji jarak antara suatu tempat dengan tempat lain. Konsep ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Biasanya jarak absolut itu diukur menggunakan satuan internasional seperti panjang, meter, gitu. Ya.
serta seperti garis lintang, garis bujur. Sedangkan relatif itu mempertimbangkan biaya, rute, dan biaya. Yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini mengkaji aksesibilitas suatu tempat. Tersedia sarana prasarana untuk menjangkau suatu wilayah yang jauh akan mudah dijangkau apabila sarana dan prasarana transportasinya memadai. Sebaliknya, jika jaraknya dekat tetapi kondisi sarana prasarana yang kurang memadai, menunjukkan aksesibilitas wilayah itu rendah. Faktor adat istiadat, budaya, serta sosial juga mempengaruhi tentang aksesibilitas. Misalnya, suatu tempat dapat dikatakan dalam keadaan terasing atau terisolasi kalau tempat itu sukar dijangkau dari tempat-tempat lain, meski tempat-tempat tersebut relatif tidak jauh dari tempat yang lain. Kalau sosial itu seperti bahasa, adat istiadat, serta sikap penduduk yang berlainan, itu dapat pula menjadi faktor penyebab keterjangkauan suatu tempat, karena mencurahi setiap orang asing sebagai musuhnya. Yang keempat yaitu adalah konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik bersifat alami ataupun sosial budaya. Pola alami misalnya seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Selanjutnya itu seperti fenomena sosial budaya, kita dapat seperti permukiman, persebaran penduduk, pendapatan, mata pencaharian, jenis rumah, tempat tinggal, dan sebagainya. Kita lanjut yang nomor 5 yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi ini merupakan konsep yang berhubungan dengan relief bentuk permukaan bumi itu yang berbeda-beda sehingga kegunaannya pun berbeda. Bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam memiliki hubungan dengan aktivitas atau kegiatan manusia dalam hidup. Kita lanjut yang keenam yaitu konsep aglomerasi. Ini berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan. Contohnya, masyarakat cenderung mengelompok pada tingkat sejenis, sehingga timbul daerah elit, daerah kumuh, pedagang besi tua, dan pedagang barang. Aglomerasi ini merupakan kecenderungan yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit, yang paling menguntungkan baik mengingat kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Lanjut, yang ketujuh itu konsep nilai kegunaan. Konsep ini, daerah memiliki nilai manfaat tersendiri, keunggulan tersendiri, terutama bagi orang-orang yang menggunakan. Contohnya, wilayah A memiliki tempat wisata, sehingga dia memiliki nilai guna bagi wisatawan, merupakan tempat untuk berrekreasi, namun bagi pedagang tempat wisata tersebut merupakan tempat berdagang yang menguntungkan. Sangat berbeda antara bagi wisatawan dan bagi pedagang. Tempat suatu objek itu memiliki nilai kegunaan yang berbeda. Yang kedelapan yaitu konsep interaksi dan interdependensi. Setiap wilayah itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi memerlukan hubungan dengan wilayah lain sehingga memunculkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain-lain. Misalnya, gerakan orang, barang, dan gagasan dari suatu tempat ke tempat lain seperti pergerakan penduduk berupa sirkulasi, komutasi, dan migrasi. Yang kesembilan yaitu konsep diferensiasi area. Konsep ini berkaitan dengan ciri khas suatu daerah yang tidak dimiliki daerah lainnya, sehingga menjadikan ciri tersebut sebagai suatu nilai tersendiri yang terdapat di dalamnya. Misalnya, di daerah pegunungan sebagai daerah pertanian yang menghasilkan sayuran, perikanan laut atau tambak pantai, dan daerah yang relatif terdapat tanaman padi. Yang terakhir yaitu konsep keterkaitan keruangan. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Dengan kata lain, konsep ini menggambarkan hubungan antara persebaran gejala geografi di suatu tempat dengan gejala lain. Baik, kita lanjut kepada tujuan geografi.
anak SMA, ya tujuan geografi itu ada 3. Yang pertama itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada sikap yang ingin ditanamkan dalam diri manusia sebagai makhluk hidup bumi, pertama, menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas lingkungan hidup. Ketiga, mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam hal pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, mengembangkan sikap intoleransi terhadap perbedaan sosial dan budaya. Terakhir, yaitu mewujudkan rasa cinta tanah air dan persatuan bangsa. Yang kedua, itu pengetahuan. Ini pengetahuan ya. Ada tujuan yang ingin dicapai dari segi pengetahuan. Yang pertama itu mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola keruangan dan proses-prosesnya. Selanjutnya, mengembangkan pengetahuan sumber daya alam, peluang dan keterbatasannya untuk dimanfaatkan. Dan terakhir itu mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan wilayah negara atau dunia. Ketiga itu keterampilan. Dengan mempelajari geografi manusia yang ada di bumi, diharapkan memiliki keterampilan. Apa saja keterampilannya? Itu mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan binaan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan mengumpulkan serta mencatat data dan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan analisis, sintesis kecenderungan, dan hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografis. Kita lanjut ke ilmu pendukungnya. Ada beberapa ilmu pendukung. Ini diantaranya ada 8, sebenarnya sangat banyak, luas sekali, karena geografi ini yang bersifat multidisiplin. Pertama itu adalah geologi. Geologi ini sebuah cabang ilmu yang mempelajari perubahan bentuk permukaan bumi akibat tenaga dari dalam bumi. Endogen, yaitu vulkanisme, tektonisme, dan gempa bumi. Berbeda dengan geomorfologi, yaitu mempelajari tentang bentuk muka bumi, perubahannya akibat tenaga dari luar. Eksogen itu melakukan erosi dan sedimentasi. Ini adalah meteorologi. Ini adalah mempelajari atmosfer, tentang cuaca, udara, suhu, angin, awan, curah hujan, radiasi, dan unsur-unsur cuaca lainnya. Keempat, ada hidrologi. Ini adalah ilmu mempelajari tentang air di permukaan bumi atau tanah, di bawah tanah, termasuk sungai, danau, mata air, air tanah, dan rawa-rawa. Yang kelima ada klimatologi. Ini ilmu yang mempelajari tentang iklim dan rata-rata cuaca, iklim tropis, subtropis, yang beriklim dingin, iklim sedang, itu dipelajari pada mata kuliah. Maksudnya pada bidang ilmu klimatologi. Selanjutnya ada antropologi. Ini berhubungan dengan manusia, khususnya mengenai ciri-ciri, warna kulit, bentuk fisiknya masyarakat, dan kebudayaan dari manusia itu sendiri. Itu juga ada ekonomi, ya, berkaitan dengan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya pedagang itu memenuhi kebutuhannya, wilayah pegunungan yang memenuhi kebutuhan dari daerah pesisir. Selanjutnya demografi. Demografi ini ilmu yang mempelajari tentang penduduk, baik itu komposisi penduduk, jumlah penduduk, distribusi penduduk. Selanjutnya itu ada objek studi geografi. Yang pertama itu ada objek material, yaitu sasaran atau isi suatu kajian. Adapun yang termasuk objek